Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal rakaat pertama saya bacakan firman Allah tentang bagaimana doanya Nabi Zakaria. Zakaria berdoa alaihissalam, Rabbi inni wahana al-'azmu minni wa sya'ala ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Dia berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sudah tua, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah putih seluruhnya, namun aku tidak pernah kecewa dengan doa kepada Engkau sebelumnya. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imra'ati akhirah. Sungguhnya aku khawatir tidak ada yang mengurusi Bani Israel kalau aku meninggal dunia dan istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya, maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Jadi ceritanya Nabi Zakaria berdoa minta anak. Di antara adab berdoa adalah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam tentang doa Zakaria, innada rabbahu nidaan khafiyya. Pertama, Zakaria berdoa dengan suara yang lirih. Tidak perlu kita berdoa dengan suara yang keras-keras kalau kita sedang bersendirian. Kenapa? Allah maha mendengar. Kita yakin Allah maha mendengar dengan suara lirih yang kita dengar sendiri tapi diucapkan. Maka itu di antara adab doa, Allah pasti maha mendengar. Yang kedua, di antara adab doa kita mengungkapkan seluruh kelemahan kita, kerendahan kita. Makanya Zakaria menyebutkan beberapa kerendahan dia. Pertama, tulangku sudah lemah, dia sudah sangat tua ketika itu. Rambutnya sudah putih semua, tidak ada sehelai rambut pun yang hitam. Kemudian istrinya mandul. Kemudian kebutuhan di mana orang-orang Bani Israel tidak ada yang akan mengurus mereka kalau Zakaria sudah meninggal. Jadi di antara adab berdoa, kalau kita berdoa, kita benar-benar minta kepada Allah, tunjukkan kekurangan kita, tunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita menunjukkan kehinaan kita kepada Allah, semakin mudah dikabulkan ya. Oleh karenanya doa paling mudah dikabulkan tatkala sujud. Di mana Nabi SAW mengatakan, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguh dalam doa, faqaminun aistajabu lakum, maka mudah dikabulkan. Kenapa? Ketika kita sujud, kita mengakui ketinggian Allah, kita makan subhana rabbiyal a'la, dan kita mengakui kehinaan kita, di mana kita meletakkan bagian tubuh yang paling mulia yaitu kepala kita di tanah. Ketika kita merendahkan diri dan mengakui ketinggian Rabbul Alamin, maka saat itu doa mudah dikabulkan. Di sini Zakaria menyebutkan bagaimana kehinaan dirinya. Tentunya ini kita jangan menghinakan diri di hadapan orang, tapi kalau di hadapan Allah wajib kita hinakan diri kita. Maka Zakaria menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil bertawassul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa dengan berdoa kepada Engkau ya Allah. Artinya sebelum-sebelumnya Engkau kabulkan doaku ya Allah. Sebagaimana sebelumnya Kau kabulkan doaku, sekarang juga Kau kabulkan doa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Zakaria yang kelihatannya mustahil namun terjadi. Dia sudah tua, istrinya mandul, ternyata dia bisa punya anak. Oleh karenanya para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang dalam berdoa dia rendahkan dirinya, diagungkan Allah, bertawassul dengan sifat-sifat Allah, maka insyaallah mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.